Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Herini. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan materi pandangan Islam terhadap perempuan. Selamat menyimak. Islam memiliki pandangan yang istimewa dan khas terkait dengan perempuan versus laki-laki. Dilihat dari dua sisi, dari aspek kemanusiaan dan dari aspek feminitas dan maskulinitas. Dilihat dari aspek kemanusiaan, baik perempuan maupun laki-laki adalah sama-sama hamba Allah yang diberikan potensi yang sama. Keduanya, Allah berikan potensi hajatul udawiyah, kebutuhan jasmani, juga potensi gorizah atau naluri. Potensi hajatul udawiyah atau kebutuhan jasmani, contohnya, keduanya memiliki kebutuhan jasmani yang harus dipenuhi. Misal rasa lapar, haus, kemudian butuh untuk menghirup oksigen, bernafas, membuang sisa zat tubuh di dalam, membuang sisa zat tubuh, sistem ekskresi, misalnya berkeringat dan sebagainya. Maka Allah berikan panduan aturannya yang sama. Keduanya harus tunduk pada aturan syariat yang ketika mereka tunduk, misalnya ketika lapar, ketika haus, harus sesuai dengan adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika itu dilakukan sesuai dengan syariatnya, maka keduanya berhak untuk mendapatkan pahala. Artinya beban hukumnya sama, mau taat ataukah tidak. Kemudian potensi yang berikutnya, gorizah atau naluri. Ada 3 jenis naluri yang Allah berikan kepada perempuan maupun laki-laki. Pertama, gorizah tadayun atau naluri beragama, yaitu naluri untuk ingin dekat dengan penciptanya. Naluri untuk senantiasa ingin beribadah kepada Tuhannya. Contohnya, Allah berikan beban hukum yang sama terkait dengan kewajiban untuk sholat, kewajiban untuk menambah amal-amal ibadah sunnah misalnya, bersedekah dalam rangka untuk taqarrub ilallah. Artinya beban hukumnya sama. Siapa saja baik perempuan maupun laki-laki yang ibadahnya baik di hadapan Rabb-nya, maka mendapatkan pahala. Begitupun bagi yang meninggalkan perkara yang diwajibkan, misalnya perkara sholat ditinggalkan, diabaikan, maka keduanya pun mendapatkan imbalan yang sama, yaitu sama-sama dosa. Jadi beban hukumnya sama dilihat dari aspek kemanusiaan. Begitupun ada naluri yang berikutnya, yaitu naluri gorizah nau, naluri untuk mencintai, kasih sayang, baik itu mencintai kepada orang tua, sesama manusia, maupun cinta ketertarikan terhadap lawan jenis. Contohnya, terkait dengan ketertarikan terhadap lawan jenis, maka Islam telah memberikan rambu-rambunya. Contohnya dalam Quran Surat An-Nur ayat 30, bagaimana Allah mewajibkan laki-laki untuk menahan pandangannya. Dan biar adil, maka di dalam Quran Surat An-Nur ayat 31, perempuan yang diwajibkan untuk menahan pandangannya, menutup auratnya, dan memelihara kemaluannya. Jadi adil, baik laki-laki maupun perempuan punya taklif beban hukum yang sama dalam rangka menjaga kemurnian atau kesucian cinta tersebut. Jadi tidak dibiarkan bebas baik laki-laki maupun perempuan untuk memenuhi, mengekspresikan cinta mereka. Kalau hari ini, maka sesuai dengan hawa nafsu. Sampai ada tayangan katakan cinta misalnya. Jadi kalau suka sama seseorang, dianggap gentle kalau langsung mengungkapkan. Padahal dalam Islam itu ada rambu-rambu yang harus ditaati. Kemudian ada lagi gorizah bako atau naluri mempertahankan diri. Bagaimana seseorang ingin merasa eksis, ingin diakui keberadaannya, ingin dihargai. Maka Allah memberikan panduan syariat terhadap laki-laki maupun perempuan. Dan Allah pun memberikan beban hukum yang sama untuk
bagaimana laki-laki maupun perempuan untuk mengelola rasa marahnya misalnya. Ketika mereka merasa diremehkan, dizolimi gitu. Jadi beban hukumnya sama. Intinya, dari sisi aspek kemanusiaan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama manusia yang merupakan hamba Allah posisinya. Berarti harus tunduk taat terhadap aturan Allah. Jadi syariat Allah itu adil dan manusiawi. Kemudian dilihat dari aspek feminitas dan maskulinitas. Maka kalau ini tentu saja berbeda. Perempuan memang sudah didesain dari awal sama Allah, mulai dari struktur otaknya, kemudian secara ciri-ciri fisiologisnya itu berbeda dengan laki-laki. Kalau perempuan lebih feminin dan laki-laki lebih maskulin gitu. Jadi tanda-tanda secara fisiknya aja udah beda. Maka saking adilnya Allah berikan taklif atau beban hukum yang berbeda pula. Contohnya, Allah sampaikan bahwasanya kewajiban laki-laki sebagai qawwam, sebagai pemimpin, sebagai teladan di keluarga. Kemudian sedangkan istri bertugas sebagai ummu warobatul bait, sebagai ibu dan pengatur rumah tangga. Jadi memang pendidik anak-anak pertama, madrasatul ula. Jadi kalau ibarat di dalam satu keluarga, ibarat sekolah, laki-laki itu sebagai qawamnya, sebagai pemimpin, sebagai kepala sekolahnya, maka perempuan sebagai gurunya. Allah pun memberikan beban yang berbeda. Perempuan dibebankan hukum pengasuhan, sedangkan laki-laki Allah wajibkan untuk mencari nafkah. Itu berdasarkan apa? Dari sisi aspek feminitas dan maskulinitas. Maka taklif atau beban hukumnya berbeda. Tugasnya sama-sama, baik laki-laki maupun perempuan, Allah akan mintai pertanggungjawabannya terkait dengan bagaimana pelaksanaan dari hukum yang Allah telah bebankan tadi. Maka baik laki-laki maupun perempuan tidak berhak, tidak punya wewenang untuk mengatur dirinya sendiri. Keduanya tetap harus tunduk patuh sesuai dengan hukum syariat yang Allah berikan. Jika ini peran-peran yang Allah sudah berikan ini dilakukan sesuai dengan koridornya, maka keduanya akan mendapatkan pahala dan akan seimbang kehidupan ini. Tapi jika bertukar peran karena merasa aturan manusia itu lebih baik misalnya, ada kalanya laki-lakinya lebih kemayu atau lebih apa, kemudian akhirnya jadi bapak rumah tangga, kemudian perempuan yang bekerja, maka ini pun akan diminta pertanggungjawabannya, akan mengganggu keseimbangan, tidak terwujudnya keluarga yang sesuai dengan tujuan awal, akan berbeda hasil didikannya. Intinya adalah bahwasanya dari sisi aspek kemanusiaan maupun aspek feminitas dan maskulinitas, maka syariat Islam telah mengatur sedemikian rupa dengan aturan yang adil dan manusiawi. Allah tidak membebankan satu syariat kecuali itu yang terbaik bagi keduanya. Contoh lainnya adalah bahwasanya laki-laki kosakata yang bisa dikeluarkan secara penelitian itu ratusan kata, sedangkan perempuan memang didesain untuk berbicara lebih banyak, sampai ribuan kata. Maka Allah pun berikan tugas yang berbeda terkait dengan laki-laki maupun perempuan. Laki-laki lebih banyak untuk bekerja di luar rumah, kemudian lebih stabil dari sisi mengambil keputusan, sedangkan perempuan lebih mengelola rasa dan sebagainya. Itu adalah pemberian secara fitrah yang Allah berikan. Lalu bagaimana kedudukan perempuan dan laki-laki? Maka Rasulullah SAW bersabda bahwasanya perempuan itu setara dengan laki-laki. Innama nisa'u syaqaiqur rijali.
Sesungguhnya perempuan adalah syaqa'iq, belahan. Belahan bagi laki-laki. Belahan apa? Maksudnya itu adalah mitra, partner, pendamping laki-laki. Jadi kalau berpasangan ya memang itu artinya partner, bukan hubungannya itu bukan bawahan dengan atasan, bukan pekerja dengan yang nyuruh kerja. Jadi di dalam Islam posisi perempuan itu adalah pendamping laki-laki, teman untuk sama-sama meningkatkan kualitas ketakwaan di hadapan Allah, mitra, partner. Maka baik laki-laki maupun perempuan harus saling tolong-menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Tidak boleh merasa lebih mulia di antara satu dan yang lainnya, karena yang melebihkan posisi laki-laki dan perempuan, yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang paling bertakwa. Allah menerangkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35 bahwasanya baik laki-laki maupun perempuan memiliki peluang beramal sholih yang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was shadiqina was shadiqati was sabirina was sabirati wal khashiina wal khashiati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was shaimina was shaimati wal hafizina furujahum والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Artinya, sesungguhnya muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang penyabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Untuk mereka, Allah telah menyiapkan ampunan dan pahala yang besar. Jadi Allah menerangkan kepada kita semua bahwasanya baik perempuan maupun laki-laki memiliki peluang beramal sholih yang sama, dan dengan ketika mereka beramal sholih, maka mereka pun berhak untuk mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Dan hal yang paling berharga di dunia ini adalah mendapatkan ampunan Allah. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang lebih mulia di antara keduanya kecuali mereka yang memilih jalan takwa. Dan Allah pun menyampaikan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 bahwasanya laki-laki maupun perempuan memiliki peluang mendapatkan kemuliaan yang sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan bahwasanya baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang lebih mulia di antara keduanya kecuali mereka memilih jalan takwa. Siapa yang paling bertakwa, dialah yang paling mulia di hadapan Allah. Berbeda ketika pandangannya itu dalam pandangan manusia. Kadang laki-laki merasa lebih mulia dibandingkan perempuan sehingga memperlakukan semena-mena. Begitupun kadang perempuan merasa lebih mulia ketika Allah kasih kecantikan, kekayaan, sedangkan posisi laki-laki di bawahnya. Maka di dalam kata Allah, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada yang lebih mulia di antara keduanya kecuali mereka yang bertakwa, memilih jalan takwa. Maka yang harus kita hiraukan adalah bagaimana cara Allah memandang kita, bukan
bagaimana manusia memandang diri kita. Mari kita lihat bagaimana perempuan sangat dimuliakan oleh Islam. Sedari kecil, Allah memberikan keutamaan bagi seorang anak perempuan. Sebagai anak, maka Allah memberikan hak kepada anak tersebut, berhak atas pendidikan dan pengasuhan yang terbaik dari kedua orang tuanya. Bagaimana Islam menjelaskan pahala mendidik anak perempuan. Di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, barang siapa mengasuh 2 orang anak perempuan sehingga berumur baligh, maka dia akan datang pada hari kiamat kelak sedang aku dan dirinya seperti ini. Dan beliau menghimpun kedua jarinya. Artinya sangat dekat posisinya dengan Rasulullah. Itu jika kedua orang tuanya mendidik anak perempuannya menjadi wanita salihah. Maka diganjar di akhirat kelak ditempatkan dekat dengan Rasulullah, bisa bertemu dengan Rasulullah. Bukankah itu satu kemuliaan? Kemudian di dalam hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya anak perempuan itu adalah penghalang api neraka. Barang siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuan, lalu ia berbuat baik kepada mereka, maka anak-anak perempuan tersebut akan menjadi penghalang baginya dari siksa neraka. Jadi luar biasa bagaimana Allah muliakan posisi seorang anak perempuan ketika kedua orang tuanya mampu untuk mendidik mereka menjadi wanita salihah, kemudian bersabar jika ada tingkah-tingkah mereka yang di luar syariat, yang bikin kesal atau enggak bandel ketika diingatkan, kemudian bersabar untuk tetap mengarahkan mereka agar tetap menjadi wanita yang salihah, maka balasannya adalah ketika nanti di akhirat orang tuanya itu akan dihindarkan dari siksa api neraka tersebab telah memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka. Ketika anak-anak sudah balik, kemudian tumbuh dewasa, kemudian akhirnya anak perempuan tadi dipinang dan menjadi istri, sebagai istri, kemudian dia tumbuh menjadi wanita yang sholihah, maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunyal mar'atus sholihah. Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Maka Allah muliakan posisi wanita itu, wanita sholihah itu diibaratkan sebagai perhiasan dunia yang paling baik. Maka ketika diajak sebagai istri, ketika diajak sharing dengan suaminya, maka menyampaikan pendapat sesuai dengan apa yang Allah sampaikan, saling mengingatkan dalam ketakwaan, maka akan menghindarkan keluarga tersebut dari marahnya Allah. Maka jika saling mengingatkan dalam ketakwaan, insya Allah keberkahan turun kepada keluarga tadi. Artinya menjadi benteng dari kemaksiatan. Dan sebaliknya, betapa banyak para suami yang terjerumus ke dalam kemaksiatan karena bisikan istri. Contohnya misalnya ada para koruptor yang ketika istrinya cinta dunia, itu bisa saja membisiki sesuatu yang tidak baik, untuk tidak enggan untuk mengambil harta yang bukan haknya. Contoh kecilnya seperti itu. Jadi bagaimana sebagai istri Allah memberikan kemuliaan pada saat istri tersebut memilih untuk menjadi wanita yang taat kepada Allah, wanita sholihah. Pun ketika posisi perempuan itu sebagai ibu. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi SAW bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahati. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Bagaimana ketika seorang perempuan berusaha menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya, yang mendidik anak sesuai dengan arahan Islam,
maka Allah janjikan kemuliaan bagi ibu tersebut bagaikan surga itu di telapak kakinya. Artinya keridhaan Allah itu senantiasa menyertai. Kemudian dalam hadis yang lain yang terkenal, ketika seorang pria pernah mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata, "Siapa dari kerabatku yang paling berhak aku berbuat baik?" Maka Rasulullah bersabda mengatakan, "Ibumu." Lalu dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau pun menjawab, "Ibumu." Dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Maka Nabi masih menjawab, "Ibumu," sampai 3 kali. Lalu dia berkata lagi, "Kemudian siapa lagi?" Beliau pun SAW mengatakan, "Ayahmu." Artinya 3 banding 1. Bagaimana Allah memberikan kemuliaan posisi menjadi seorang ibu yang solihah. Itu akan dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Maka ketika kita menjalani peran sebagai ibu memang harus dipastikan dijaga kondisi fisik maupun psikis kita melakukan peran ibu itu dengan kondisi hati yang bahagia menjalani ketaatan. Mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang taat kepada aturan Allah. Agar kita pun menjadi ibu yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan. Intinya, perempuan dalam pandangan Islam itu sangat dimuliakan, baik mereka ketika posisinya masih anak-anak, ketika sudah dewasa kemudian berperan menjadi seorang istri, kemudian ketika Allah kasih amanah dia menjadi seorang ibu, semua berada dalam kemuliaan. Allah berikan posisi yang mulia lewat hadis-hadis yang Rasulullah sampaikan. Maka ketika perempuan untuk memilih jalan takwa, di sanalah kunci kemuliaan perempuan. Sebaliknya, ketika perempuan tidak taat kepada aturan Allah, maka di sanalah sumber kehinaan. Na'udzubillah. Jazakumullah khairan katsiran kepada yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.